Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam kasih Yesus Kristus, Majelis GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adalah suatu rancangan agung yang dianyam oleh tangan kasih Allah, tatkala Ia perkenankan kita menjelang terbitnya mentari di ufuk timur, penuh rasa syukur karena nafas ini masih meraga di tubuh kita yang fana. Pujian mazmur pun siap menggema keluhuran jiwa kita yang rindu bersujud hati, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dalam ibadah pagi ini, minggu keempat sesudah Paskah, Minggu 3 Mei 2020. Pemberita firman dilayani oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo Sambuaga STH, Pendeta GPIB non-organik yang berdomisili di GPIB Karis, Jakarta. Sebelum kita memasuki ibadah, mari persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Sekarang kami mengundang jemaat berdiri, menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan keluarga kita, sambil bernyanyi memuji Allah dari nyanyian PKJ 13 bait pertama dan kedua, Kita Masuk Rumahnya. Tuhan, kita habiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 107 ayat 1 dan 2 dan ayat 22 menjadi nats pembimbing ibadah pagi ini menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terimalah salam.
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang diberkati Allah, dengan penuh rasa sesal dan malu, dalam balutan kesungguhan hati yang ingin bertobat, mari kita akui segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di sepanjang minggu yang telah berlalu. Kita berdoa secara berbalasan. Allah yang rahmani dan rahimi, Engkau sangat mengenal jalan hidup yang selama ini kami tempuh. Kami mengaku ada begitu banyak penyimpangan langkah hati kami dari kehendak dan rancangan-Mu. Ya Allah, kami mengaku di tengah ancaman wabah pandemi COVID-19 ini, kami stres dan sangat panik, karena penyakit ini mematikan dan tak kenal kompromi. Bahkan kami melihat seakan-akan ia melebihi kuasa-Mu. Padahal kami sadar, kondisi kejiwaan seperti itu tidak akan membuat kami beroleh selamat, tapi justru tanpa terlihat mempercepat kami semakin dekat ke liang lahat. Olehnya ya Allah, ampuni kami karena mengisi anugerah kehadapan dengan sikap yang tidak memuliakan kuasa-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami, karena dalam menghadapi pandemi ini, kami lebih memberi diri dikuasai roh ketakutan, ketimbang percaya penuh pada penyelenggaraan kuasa-Mu yang memelihara hidup kami lebih dari yang kami pikirkan. Ya Allah, tolong beri kami roh-Mu agar kami beroleh hati yang peka pada kesusahan sesama. Sekalipun hidup kami juga dalam kesusahan, namun oleh kuasa-Mu senantiasa kami berlimpah kekayaan kasih karunia-Mu. Amin. Sebagai laskarmu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39 menyatakan demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar tadi, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah kesalahan kita diampuninya, maka mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana dituliskan dalam Efesus pasal 2, ayat 4 sampai ayat 10 yang menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama
Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dikuatkan mengerti dan mentaati kehendak Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena pada pagi yang penuh berkat ini Engkau telah melayakkan kami umat-Mu untuk kembali datang menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran, mengangkat pujian dan doa, serta membuka pintu hati kami untuk kembali dilawat, disapa oleh kekudusan firman-Mu. Mari ya Tuhan, kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga kami, memberkati kami semua dengan hikmat, marifat, dengan Roh Kudus-Mu agar kami beroleh kekuatan mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, menghayati dan mentaatinya di setiap langkah hidup beriman, kemanapun Tuhan mengutus kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di minggu pagi penuh berkat-Mu ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa, mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pada syukur dan segala kemuliaan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang diberkati, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali dipertemukan dalam pelayanan ibadah minggu yang walaupun secara online kita ikuti, tapi kita percaya hidup kita, keluarga kita tercinta tetap terberkati oleh kuasa Tuhan. Dan kita terus berdoa, saudara-saudara, semoga badai COVID-19 ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa kembali menikmati persekutuan ibadah bersama saudara-saudara seiman di gereja yang kita cintai ini, yang sangat kita rindukan selama masa stay at home ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, salah satu yang paling dibutuhkan oleh orang modern dewasa ini, apalagi di negeri kita, adalah bagaimana mengembalikan disiplin ke posisi sentral tatanan hidup sosial bermasyarakat. Karena obsesi yang berlebihan terhadap semangat memperjuangkan kebebasan hak asasi manusia tanpa sadar, itu telah membuat banyak orang alergi dan curiga terhadap setiap otoritas dan kekuasaan yang ada di sekitarnya. Kita pengennya, atau banyak orang pengennya hidup bebas, sebebas-bebasnya. Akibatnya disiplin lepas dan bablas. Banyak orang mencari, mengejar, bahkan memperjuangkan kebebasan, tapi yang dia peroleh justru adalah kesusahan, kerusakan, bahkan kehancuran, disintegritas. Mengapa, saudara-saudara? Karena rupanya kebebasan selalu dipertentangkan dengan disiplin. Padahal saudara-saudara, hanya bila ada ketaatan yang tulus, di sana pasti ada kebebasan sejati. Kebebasan dan disiplin adalah perpaduan yang begitu indah antara kebebasan dan ketaatan. Walaupun saudara-saudara kita harus hati-hati karena kita jangan memaksakan sebuah disiplin dengan tindak kekerasan, ancaman. Karena itu sama halnya dengan tirani perbudakan dan itu melanggar HAM atau hak asasi manusia. Namun demikian kita juga harus waspada. Karena sebuah kebebasan yang liar, yang binal, yang tanpa kendali adalah pengumbaran hawa nafsu yang memposisikan manusia sama dengan hewan. Sangat menjijikan, dan yang paling teologis bertentangan atau merusak imago Dei atau gambaran ilahi yang melekat dalam karakteristik atau kepribadian manusia sebagai umat ciptaan Allah. Jadi yang paling ideal adalah bahwa disiplin menuntut ketaatan dan kebebasan yang sangat bertanggung jawab. Hal itulah saudara-saudara yang tersirat dalam perikop bacaan Alkitab kita pada pagi ini, Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Saudaraku, kitab Imamat secara umum berbicara tentang bagaimana umat Allah yang sudah ditebus kini harus membangun dan merawat satu pola kehidupan yang berbeda, hidup kudus. Umat Allah harus merefleksikan kekudusan Allah dalam satu tatanan kehidupan baru yang sangat kontras dengan ketika mereka masih berada di Mesir sebagai budak. Sekaligus mereka juga harus tampil beda, tampil meyakinkan sebagai saksi Allah di tengah bangsa-bangsa kafir. Mereka harus menyatakan kepada dunia tentang siapa Allah yang mereka sembah, yang sudah berulang kali menyelamatkan mereka. Maka salah satu instrumen yang dipakai Allah untuk membentuk disiplin rohani umat pilihannya ini adalah dengan memberikan rangkaian peraturan yang berfungsi mengatur, menata tatanan sosial hidup umat Allah yang semuanya bertujuan baik. Dalam kitab Imamat ini, saudara-saudara, setidaknya ada dua bagian besar yang terkandung di dalamnya yang Allah nyatakan bagi umat. Pertama, peraturan tentang kurban persembahan, dan kedua, peraturan tentang kehidupan peribadatan umat. Inti yang terkandung dari dua hal tersebut adalah hidup kudus, tuntunan dan tuntutan Allah. Hidup kudus sebagai tuntunan dan tuntutan Allah.
Kita mungkin bisa bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Sekarang kita coba perhatikan perikop bacaan kita, Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang memuat peraturan tentang korban bakaran. Saudara-saudara, perkataan korban atau istilah kata korban dipahami sebagai persembahan kepada yang ilahi, sebagai pengganti manusia yang berdosa, dan secara tidak langsung hal itu mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih berkuasa dari eksistensi manusia, yaitu Allah Yahweh. Perlu kita ketahui saudara-saudara bahwa konsep persembahan atau korban persembahan menurut pemahaman iman orang Israel sangat berbeda hakikatnya dengan konsep korban menurut bangsa kafir pada waktu itu. Konsep bangsa kafir, saudara-saudara, tentang korban persembahan sangat kuat dipengaruhi dengan pandangan antropomorf tentang dewa, di mana antara manusia dan dewa itu ada persamaan dan ada relasi yang mutualis simbiosis. Artinya di mana manusia sangat bergantung pada dewa, demikian juga para dewa sangat bergantung pada pemberian korban persembahan manusia. Di sini berlaku konsep dout des. Aku memberi supaya engkau memberi. Hal itu sangat berbeda saudara-saudara dengan pemahaman korban persembahan dalam konsep teologis kitab Imamat. Korban persembahan dipahami umat adalah sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan bertujuan membujuk Allah supaya memberi sesuai keinginan umat. Melainkan lewat pemberian korban persembahan, umat mengakui bahwa hidup mereka sudah berada di dalam karya keselamatan dan penebusan Allah. Hidup mereka sepenuhnya dalam otoritas Allah. Prinsip-prinsip inilah yang Allah tanamkan dalam konsep teologis tentang korban yang harus dipahami oleh umat Israel. Dan prinsip ini bukan diadopsi dari sistem agama atau tradisi agama lain di sekitar Israel, termasuk agama kafir, itu bukan. Sekalipun pemberian korban persembahan pada waktu itu sudah menjadi tradisi yang bersifat universal, artinya agama-agama asing, agama-agama kafir juga melakukan tindak ritual korban persembahan. Tapi khusus persembahan atau korban menurut konsep teologis dari umat Israel adalah murni merupakan ketetapan Allah. Menurut Imamat 7 ayat 37 saudara-saudara, di sana ada 5 jenis korban yang dinyatakan Allah kepada Musa di Gunung Sinai yang mutlak harus ditaati umat. Kelima jenis korban tersebut, pertama korban bakaran, kedua korban sajian, ketiga korban pendamaian, keempat korban penghapusan dosa, dan kelima korban penebusan salah. Itu bisa saudara lihat dalam Imamat pasal 7 ayat 37. Kelima jenis korban tersebut mempunyai tujuan yang berbeda tapi intinya sama, yaitu pendamaian dan ucapan syukur. Dalam konteks bacaan kita saudara-saudara berbicara tentang korban bakaran, di mana Allah menetapkan supaya umat memberi persembahan dari hewan ternak seperti lembu sapi atau kambing domba. Kita lihat dalam ayat kedua. Artinya saudara-saudara, hewan yang diberikan atau yang dibawa sebagai korban itu adalah hewan peliharaan. Hewan yang terurus, yang terawat, yang hari-hari dekat dengan kehidupan umat. Bukan binatang liar, bukan binatang yang tidak terurus. Dia harus yang jantan, tidak boleh yang betina. Kemudian ayat 3 ditegaskan, hewan tersebut harus yang tidak bercela. Artinya bukan yang penyakitan, bukan yang kurus kering, atau yang kakinya patah, atau yang cacat. Intinya saudara-saudara, hewan korban tersebut terjamin kualitasnya. Jadi umat harus belajar memberi yang terbaik bagi Allah, bukan memberi asal-asalan sesuka hati. Karena korban itu diberikan bukan dengan dan untuk sesuka hati manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Allah. Kita dapat lihat pada kalimat akhir di ayat 9, dikatakan di sana, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi itu
garis besar atau inti yang harus dipahami tentang tujuan korban persembahan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebenarnya ayat 2 dan 9 ini semacam prosedur tetap saudara-saudara yang harus diperhatikan umat, yang mengatur pelaksanaan korban. Harus ditaati, tidak boleh diabaikan umat. Peraturan lainnya terungkap atau tertuang pada ayat 4, di mana umat harus lebih dulu meletakkan tangannya di atas kepala korban. Jadi tidak langsung disembelih korban itu, tapi diletakkan tangan di atas kepala korban, mungkin seperti penyerahan kepada Tuhan, karena korban itu bernyawa, supaya diperkenankan untuk mengadakan pendamaian. Kemudian pada ayat 5, umat harus menyembelih di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Jadi tidak boleh disembelih di rumah, harus di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak Harun. Kemudian para imam harus menyiramkan darah hewan korban itu di sekeliling mezbah. Setelah itu ayat 6, umat harus menguliti hewan kurban tersebut dan memotong-motongnya menurut bagian yang sudah ditentukan Allah. Jadi tidak boleh sembarangan. Bagian-bagian itu sudah Allah tentukan. Kepala, dada, paha dan seterusnya ada bagian-bagian. Tidak boleh umat asal ambil. Ayat 7 dan 8 menjelaskan tentang tugas anak-anak Harun yang harus menaruh api di atas mezbah, menyusun kayu bakar terlebih dahulu, baru setelah itu mengatur potongan-potongan hewan korban tersebut untuk dibakar di atas api yang menyala-nyala di atas mezbah. Saudara-saudara, dari uraian singkat tentang peraturan yang Allah tetapkan dalam umat melaksanakan korban bakaran ini, ada beberapa hal penting yang kita dapat menjadi perhatian dan kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita disadarkan bahwa sebagai makhluk mulia, dalam diri kita, manusia, menyimpan atau tersimpan imago Dei atau gambaran Allah. Maka sudah seharusnya saudara-saudara, manusia menjalani kehidupan dengan naluri kecintaannya pada hidup tertib dan teratur. Sehingga dimanapun manusia berinteraksi sosial, dia pasti bertemu dengan aturan, norma, etika, undang-undang, code of conduct, dan sebagainya. Para ahli di bidangnya masing-masing, saudara, berupaya merumuskan berbagai peraturan agar manusia mempertahankan jati diri, gambaran ilahi di tengah komunitas dimanapun dia berada. Dia menjadi pribadi yang tertib, yang mampu mengendalikan diri. Tidak terkecuali dalam hidup bergereja selaku komunitas iman. Setiap orang percaya harus belajar hidup tertib dan disiplin. Apalagi saudara-saudara di era pandemi COVID-19 ini. Kita mengenal bagaimana pemerintah menegakkan berbagai protokol yang dibuat untuk membangun disiplin kehidupan masyarakat bangsa negara kita ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana, saudara-saudara, misalkan saja protokol kesehatan, cuci tangan, rajin pakai masker, rajin membersihkan rumah dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan untuk menjalani kehidupan yang tertib. Kita juga melihat bagaimana protokol dalam prosesi pemakaman jenazah korban COVID-19. Itu tidak bisa dilanggar. Semua sudah diatur oleh pemerintah. Berani melanggar, siap terima resiko. Kemudian juga protokol stay at home, protokol physical distancing, sampai pada protokol yang ditetapkan pemerintah saat ini kita sedang jalani. Pembatasan sosial berskala besar. Kurang lebih satu bulan ke depan kita harus mengikuti protokol pemerintah PSBB. Semua saudara-saudara kita patuhi demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang sangat mengerikan ini. Tapi mungkin kita berpikir, saudara-saudara, kenapa justru kita manusia yang terpenjara? Saudara-saudara, kita harus sadar yang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan. Secara kasat mata kita tidak bisa mendeteksi bentuk virus corona itu seperti apa,
Dia terus bergentayangan tanpa bisa kita tangkap dengan kasat mata penglihatan kita. Kerjanya demikian masif dan cepat sekali penularannya. Kita juga mungkin berteriak, bagaimana kita bisa menikmati kebebasan hidup? Saudara-saudara kekasih Tuhan, kebebasan yang kita nikmati, yang kita miliki adalah justru ketika kita belajar taat pada protokoler pemerintah, peraturan yang pemerintah tetapkan. Sehingga saudara-saudara, apa yang menjadi target dari protokoler ini adalah mematahkan, memutuskan, menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19 akan tercapai. Kita melihat saudara-saudara bagaimana grafik dari pasien-pasien yang sembuh semakin meningkat. Walaupun masih ada juga korban yang berjatuhan, tapi paling tidak kurvanya semakin menurun. Saudara-saudara, ini adalah satu bukti bahwa ketika kita belajar taat, semuanya menjadi indah dan baik. Semuanya menjadi hidup. Saya ambil contoh saudara-saudara, ikan dalam akuarium. Ikan ini bisa menikmati hidup ketika dia berada dalam air di akuarium itu. Tapi coba ketika kita angkat ikan tersebut saudara-saudara, dalam hitungan detik, menit, dia akan menggelepar-gelepar, dia akan lemas karena kekurangan oksigen dan tidak lama kemudian dia akan mati. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ketika dalam keadaan dia menggelepar-gelepar lalu kita masukkan kembali ke akuarium, dia akan menikmati hidup karena dia sangat terkait dan terikat pada air. Itulah saudara-saudara kehidupan kita manusia, bahwa kita bisa menikmati kebebasan hidup ketika kita terikat dan terkait pada peraturan yang ada di sekitar kita. Kita belajar taat pada peraturan protokoler, kita belajar taat pada norma-norma etika moral yang ada di sekitar kita, sehingga hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi benar-benar hidup. Karena itu jadilah warga negara, bahkan warga gereja yang menghormati peraturan. Sekecil apapun dan sesederhana apapun, sikapilah dengan bijaksana. Karena disitulah letak wibawa saudara sebagai pribadi yang menyandang predikat imago Dei, gambaran ilahi, Allah yang sangat mencintai ketertiban, keteraturan dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, demikian jelimetnya ketetapan Allah tentang peraturan yang terkait dengan pelaksanaan korban bakaran. Dengan roh syariat agama yang begitu kental, yang jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam gereja kita tentang persembahan, waduh, jauh saudara-saudara. Tidak dapat saya bayangkan saudara-saudara apa jadinya kalau kita saat ini Allah tetapkan, Allah perintahkan peraturan yang sama persis dengan yang harus dilakukan umat Allah dalam konteks imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini. Aduh, luar biasa repot saudara-saudara. Kita pergi ke gereja harus menuntun lembu sapi, kambing domba. Lalu para presbiter, para pendeta harus siap menyembelih, kemudian memercikan darah korban di mezbah. Maka jadilah ruang ibadah kita ini seperti tempat penjagalan hewan, dengan aroma anyir bau darah yang amis. Kenapa? Karena itu yang terjadi dalam konteks imamat pasal 1 ini. Syukur kepada Allah saudara-saudara, makna persembahan di dalam perjanjian baru sekalipun tidak jelimet atau tidak serumit ketentuan dalam perjanjian lama, namun tetap syarat makna teologis di dalamnya. Persembahan dalam perjanjian baru lebih ditekankan pada sikap hormat dan rasa kerinduan kita untuk memuliakan Allah. Sekali lagi saya tekankan, persembahan dalam konteks perjanjian baru lebih menekankan sikap hormat dan rasa kerinduan kita untuk memuliakan Allah lewat persembahan itu. Tuhan Yesus sendiri saudara-saudara agaknya tidak mengutamakan persembahan dalam arti uang atau benda atau materi, tapi Tuhan Yesus lebih menyoroti tentang kesediaan seseorang untuk memberi hati bertobat. Coba kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 13 dikatakan di sana, jadi pergilah dan
pelajari arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasih, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, bagi Yesus pertobatan hati itu persembahan paling dinanti. Karena dari pertobatan hati seseorang, dia akan memberi persembahan yang berbobot, yang sangat berkualitas, yaitu pengorbanan diri dan ucapan syukur. Hal ini yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 12 ayat 42. Ketika Tuhan Yesus melihat pengorbanan hati dan ucapan syukur seorang janda miskin yang memberi dari segala kekurangan, tapi penuh ketulusan dan kejujuran. Janda miskin yang memberi persembahan itu, saudara-saudara, tidak menahan apa yang menjadi hak Allah, sekalipun dia penuh dengan kekurangan. Saudara-saudara, hati-hati juga dalam menafsirkan sikap Tuhan Yesus yang memuji persembahan janda miskin ini yang memberi dalam kekurangan, memberi dengan jumlah sedikit. Saya teringat, saudara-saudara, sewaktu saya sekolah minggu, ada satu lagu yang sangat-sangat bagus sekali. Sebagian syairnya menyatakan begini: persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Saudara-saudara, saya tersenyum geli dalam hati ketika saya sekarang mengulang lagi kembali syair itu. Saya jadi berpikir, berangan-angan, seandainya Tuhan Allah juga melakukan syair yang sama dengan sedikit perubahan lirik. Tuhan nyanyi dari sorga begini: berkatku padamu sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Waduh, saudara-saudara, pasti sulit ya kita mengaminkan syair lagu yang kedua tadi. Kenapa? Wah, kalau kita kan pasti berdoanya itu kencang banget. Tuhan berikan aku yang terbaik, Tuhan berikan rezeki yang melimpah. Bisa nangis guling-guling kalau benar-benar Tuhan katakan berkatku sedikit sekali, terimalah dengan senang hati. Gak mungkin kita sanggup menerima. Tapi itulah saudara-saudara yang terjadi. Ada banyak ketidakadilan dalam kita memberikan persembahan kepada Allah. Kita minta yang terbaik, bahkan minta yang terbanyak dari Allah. Tapi kita berikan yang sisa-sisa, kita berikan yang sedikit dalam kepalsuan dan dusta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin dalam situasi saat ini kita akan berdalih, aduh, bagaimana saya memberi persembahan kalau kebutuhan saya juga pas-pasan. COVID-19 mengguncang perekonomian keluarga saya. Saudara-saudara, mari ujilah Tuhan Allah. Apakah Dia tidak menuangkan berkat pemeliharaan dalam kehidupan saudara saya? Ataukah kita sangat percaya akan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara catat, mendahulukan kehendak Allah. Siapa yang mendahulukan kehendak Allah, kepadanya berkat Allah bukan hanya dicukupkan, tapi ditambahkan. Itu yang menjadi kunci rahasia hidup orang berkemenangan, yang tidak mengisi hari-harinya dengan keluhan, tapi dengan ucapan syukur. Saudaraku, yang Allah minta bukan sebatas materi, seperti yang Allah tetapkan dalam perikop bacaan kita ini. Materi korban bakaran yang berkualitas, tapi yang Allah tunggu, yang Allah nanti dalam hidup saudara adalah persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus Tuhan kita telah lebih dulu berkorban nyawa. Yesus bukan hanya imam besar yang membawa korban persembahan, tapi dia justru mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang sempurna. Yesus mati supaya saudara dan saya beroleh hidup kekal dan berkenan hidup bagi Dia. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, apakah kita sudah berani mempersembahkan hidup kita bagi Dia? Tuhan tidak pernah meminta kita mati bagi Dia. Tuhan hanya minta, maukah kita hidup bagi Dia? Hidup dalam keteraturan, hidup dalam pengucapan syukur, supaya lewat hidup kita kemuliaan Allah semakin nyata. Kita membangun kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Kuduslah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Angel Patipolohi, satu pujian yang mengantar kita untuk menghayati makna mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Persembahkan
Jemaat yang diberkati Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita sehati dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena firman-Mu telah mengingatkan dan menguatkan kami, bahwa kami bersyukur karena Engkau Allah yang mencintai ketertiban dalam hidup kami. Engkau memelihara kami untuk hidup dalam ketaatan, dan di dalamnya kami terpanggil Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Allah, sehingga lewat kehidupan kami Engkau semakin dipermuliakan. Kami mohon ya Tuhan, kuatkan hati kami untuk berani memberi bagi Tuhan dengan kekuatan sukacita sorgawi. Bapa Sorgawi, saat ini kami mengangkat hati dalam syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia saat ini yang sedang sakit akibat wabah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu memulihkan dunia ciptaan-Mu ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong berkati agar bangsa negara kami dikuatkan melewati masa-masa sulit ini. Biarlah badai COVID-19 cepat berlalu dalam pertolongan Tuhan, dan kami boleh menikmati hidup dalam keadaan normal, dalam keadaan penuh damai sejahtera dengan seluruh aktivitas yang kami kerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis yang berjuang di garda terdepan demi memulihkan raga sesama yang terpapar COVID-19. Tuhan kuatkan baik para dokter, perawat. Kami mohon ya Tuhan, berilah mereka perlindungan kuasa Roh Tuhan, agar mereka dihindarkan, dijauhkan dari segala sentuhan paparan COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien yang terinfeksi maupun juga yang masih dalam pengawasan. Tuhan tolong berkati agar mereka tetap bersemangat, tetap kuat untuk melawan keganasan virus ini. Dan kami yakin oleh pertolongan Roh Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan menikmati hidup bersama keluarga tercinta. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita karena kekasih hati mereka mendahului mereka akibat terpapar, terinfeksi virus corona ini. Tuhan, biarlah penghiburan sejati Tuhan nyatakan bagi setiap keluarga yang berduka, sehingga mereka boleh melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang tercinta. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dermawan, juga gereja-gereja dimanapun berada yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama yang sedang dalam kesulitan ekonomi, yang terimbas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kuatkan pelayanan kepedulian kasih para dermawan, gereja-gereja untuk menyatakan kebaikan Tuhan lewat pelayanan dan kesaksian, agar apapun yang dikerjakan gereja sungguh menjadi berkat bagi banyak orang di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk GPIB, Tuhan memberkati Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 2/3 wilayah Indonesia. Tuhan memberkati khususnya GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta dalam dinamika pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan memberkati para presbiter, penatua diaken. Tuhan memberkati PHMJ, BPPJ, karyawan kantor, demikian juga Satpam,
koster dan driver. Tuhan berkati unit-unit misioner dalam jemaat Karis, baik itu pelkat, ke-6 pelkat, komisi-komisi yang ada maupun juga panitia. Tuhan memberkati agar apapun yang dikerjakan para pelayan-Mu Tuhan di rumah-Mu yang kudus, semuanya berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan melimpahkan berkat, damai sejahtera, sukacita surgawi, berkat rejeki bagi semua orang yang memberi diri melayani Tuhan lewat gereja Karis ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan yang dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi, khususnya mereka-mereka yang terimbas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan kuatkan hati mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan memelihara lebih dari yang mereka pikirkan, sehingga tidak ada ketakutan, kecemasan yang membuat mereka kehilangan semangat hidup. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Bapak Bernardus Geo, Bapak Yance Bursafe, Ibu Dewi Tutua Rima, dan semua orang yang dalam kelemahan fisik, para janda, duda, anak yatim piatu. Kami mohon Tuhan berkati agar mereka dipulihkan dan dikuatkan menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kami berdoa juga para ibu yang mengandung, Tuhan tolong berkati agar dalam masa kehamilan baik ibu maupun janin dalam kandungan diberkati Tuhan. Khususnya di tengah kondisi saat ini Tuhan, kami percaya Roh Tuhan membungkus kehidupan ibu dan anak dalam kandungan sehingga proses persalinan boleh berjalan dengan penuh pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Karis yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati Saudara Andreas Arkon Kontu, Nyonya Melina Hidian, Saudara Gregory Samuel Haryanja, Bapak Riki Mateus Tumiwa, Saudari Regina Daniela Mewengkang, Saudara Jovan Farelius Sutanto, Saudara Selvino Brav Paramean Sianturi, Saudara Marshall Andre Watimena, Saudari Melsa Kristiani Surbakti, Nyonya Hermalin Kaja Tetelepta, Saudari Zevania Deeng. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, keluarga Benyamin Patabang, keluarga Pati Rajawane Rambing, keluarga Kawatak Rumeen, dan keluarga Andi Jalimun. Tuhan berkati agar dalam pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan, mereka boleh melihat kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup keluarga mereka, dalam hidup pribadi mereka, dan mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan rencana harapan dan pergumulan tiap-tiap keluarga dari sektor 1, keluarga Obrian Huta Barat, keluarga Ineke Mongi Pandean, keluarga Merki Bonde Kamasi. Sektor 2, keluarga Kaja Tetelepta, keluarga Hukom, keluarga Nyonya Melan Bustami. Sektor 3, keluarga Patikawa Kaihatu, keluarga Kelpitna Pesiwarisa, keluarga De Vretes. Sektor 4, keluarga Lasut Panggabean, keluarga Bapak Robert Senduk, keluarga Bapak Yakob Benu. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya dalam naungan berkat Tuhan, mereka melihat kebaikan Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan pelayanan kami pada pagi ini Tuhan. Kami sebagai penatua diakan bertugas, kami sebagai organis pemandu lagu, kami sebagai teknisi multimedia, soundman. Tuhan berkati agar apapun yang kami kerjakan dalam kerangka ibadah kami pada pagi ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat penguatan iman jemaat. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Jemaat yang diberkati, selain kita berjuang mencari dan mendapatkan rezeki di tengah situasi teramat sulit saat ini, luangkanlah waktu untuk kita belajar bersyukur dalam segala hal. Melalui pemberian hati yang tulus dan jujur kepada Allah, sumber segala berkat kehidupan. Sambil kita mengingat pengajaran firman Allah dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan keluarga kita, mari angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 77, Persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur dan persepuluhan kita kepada Allah di dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Selaksa syukur membahana di ruang hati kami,
atas berbagai mujizat kuasa-Mu yang sungguh nyata memelihara pengharapan iman kami, sehingga kami tidak pernah kehilangan semangat menapaki jalan hidup penuh berkat. Kami bersyukur padamu ya Allah, karena senantiasa Kau cukupkan segala kebutuhan hidup kami menurut kemampuan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terlebih lagi, di tengah kekurangan dan ketidakberdayaan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kasih karunia-Mu sempurna di tiap doa dan perjuangan hidup keluarga kami. Dan dalam segala keadaan hidup, baik susah maupun penuh ancaman COVID-19, ajarlah kami menghitung-hitung segala kebaikan-Mu ya Allah, agar kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga hidup kami pun makin bermakna. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan warta jemaat. Majelis Jemaat bersama seluruh Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta, menyampaikan terima kasih atas pelayanan Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo Samboaga STH, organis dan pemandu lagu, serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu yang berjalan tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2020. Semoga berkat Allah melimpah dalam kehidupan jemaat yang berhari ulang tahun. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada hari Minggu setiap pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada hari Rabu setiap pukul 18.30 WIB. Warta keuangan disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Karis bahwa total penerimaan bulan April 2020 sampai dengan tanggal 19 April sebesar Rp15.029.000. Pada kesempatan ini, kami sampaikan jika ada kesalahan redaksi atau cetak dalam pembukuan, mohon agar diinformasikan ke kantor gereja untuk diperbaiki. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian seluruh jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sungguhlah agung bagi umat yang mau bersandar
Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.